Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Afandi dari kelompok 1 mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma Floyd-Fulkerson. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Steven Kurniawan dengan NIM 232410103045. Lalu ada saya sendiri, Rahmat Hidayat Afandi dengan NIM 232410103023. Lalu yang terakhir ada Timothy Sanda dengan NIM 232410103071. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma Floyd-Fulkerson. Algoritma Floyd-Fulkerson adalah metode dalam ilmu komputer dan matematika diskrit yang digunakan untuk menyelesaikan masalah aliran maksimum atau maximum flow dalam sebuah jaringan atau graf. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan seberapa banyak aliran maksimum yang dapat melewati jaringan dari titik sumber atau source ke titik tujuan atau sink dengan memperhatikan batas kapasitas pada setiap jalur atau edge di jaringan tersebut. Inti dari algoritma Floyd-Fulkerson adalah algoritma ini bekerja dengan mencari jalur yang masih memiliki kapasitas sisa atau residual capacity dari sumber ke tujuan. Selama masih ditemukan jalur tersebut, aliran akan ditambah sedikit demi sedikit hingga tidak ada lagi jalur yang tersedia. Proses ini dikenal sebagai augmentasi aliran. Lalu, strategi problem solving. Untuk masalahnya, sebuah perusahaan distribusi ingin mengirimkan barang dari gudang pusat atau source ke gudang tujuan atau sink melalui beberapa jalur pengiriman. Setiap jalur memiliki kapasitas maksimum pengiriman barang per hari. Perusahaan ingin mengetahui berapa banyak barang maksimum yang bisa dikirim per hari dari gudang pusat ke gudang tujuan, tanpa melebihi kapasitas masing-masing jalur. Tujuan aliran maksimum dari S ke T dengan menggunakan algoritma Floyd-Fulkerson. Lalu, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, inisialisasi semua aliran awal pada setiap sisi ke 0. Lalu yang kedua, selama masih ada jalur augmentasi atau jalur dari source ke sink yang memiliki kapasitas sisa, temukan jalur tersebut, bisa dengan DFS atau BFS, lalu hitung kapasitas terkecil atau bottleneck pada jalur tersebut, lalu tambahkan aliran sejumlah bottleneck pada setiap sisi di jalur tersebut. Lalu perbarui graf residual. Kapasitas dikurangi di arah maju dan ditambah di arah balik. Yang ketiga, jika tidak ada lagi jalur augmentasi, maka proses selesai. Yang keempat, aliran maksimum adalah total semua aliran yang berhasil dikirim dari source ke sink. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan distribusi ingin mengirimkan barang dari gudang pusat atau source ke gudang tujuan atau sink melalui beberapa jalur pengiriman. Setiap jalur memiliki kapasitas maksimum pengiriman barang per hari. Perusahaan ingin mengetahui berapa banyak barang maksimum yang bisa dikirim per hari dari gudang pusat ke gudang tujuan, tanpa melebihi kapasitas masing-masing jalur. Untuk implementasi kode akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sebelumnya, kenalkan terlebih dahulu nama saya Stephen Kurniawan dengan NIM akhir 3045. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini akan membahas untuk yang bagian apa nih? Bagian implementasi kodenya. Sebelum masuk ke implementasi kode, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, untuk kode tersebut diambil dari studi case dengan masalah sebuah perusahaan distribusi ingin mengirimkan barang dari gedung pusat ke gedung tujuan melalui beberapa jalur pengiriman. Setiap jalur memiliki kapasitas maksimum pengiriman barang per hari. Perusahaan ingin mengetahui berapa banyak barang maksimum yang bisa dikirim per hari dari gudang pusat ke gudang tujuan, tanpa melebihi kapasitas masing-masing jalur. Oke, langsung ke codingannya. Untuk studi case seperti itu, saya sudah membuat codingan seperti ini. Untuk codingan ini sendiri, untuk yang mendefinisikan gedung gedung pusat gudangnya itu ada di jumlah simpulnya. Jumlah simpul ini adalah gudang. Gudang saya buat 500 gudang dengan kalau jumlah sisi ini
eh, jalur pengiriman dari gudang pusat ke gudang tujuan. Jadi ada 2000 jalur pengiriman. Untuk batas maksimalnya per hari itu saya buat di mana itu? Ini ada kapasitas dalam satu hari ini dibuat secara acak, kapasitasnya antara 100 sampai dengan 1000 kapasitas per hari. Nah, jadi yang akan dicari yaitu jumlah maksimal barang per hari yang dapat dikirim dari gudang pusat ke gudang tujuan tanpa melebihi batas dari batas pengiriman dari setiap jalur. Lanjut ke codingannya untuk penjelasannya di sini. Yang pertama, untuk yang akan digunakan yaitu pertama yaitu menginportkan library yang akan digunakan terlebih dahulu. Ada library form collection dengan import from collection, import default dict, terus ada import time dan import random. Untuk default dict ini untuk menyimpan struktur graph sebagai dictionary bertingkat. Lalu untuk module time digunakan untuk pengukuran waktu eksekusi program dan modul random untuk menghasilkan bilangan acak. Bilangan acak ini maksudnya seperti yang tadi itu ya yang kapasitas maksimalnya itu. Terus di sini ada kelas graph. Untuk kelas graph sendiri di sini digunakan untuk merepresentasikan kumpulan simpul dan sisi, lalu memanggil konstruktor init dengan parameternya itu self dan jumlah simpul. Lalu isi dari konstruktor ini ada variabel self.graph dan self.jumlah simpul yang digunakan untuk menyimpan isi graf dan menyimpan jumlah total simpul. Jadi, eh, untuk menyimpan jumlah simpul itu kan gudangnya. Terus di sini ada jumlah simpul. Ah, ini self jumlah simpul sama dengan jumlah simpul itu eh menyimpan mana sih? Terus jumlah simpul lalu isi dari variabel sel. Oh, dan menyimpan jumlah total simpulnya. Jadi menyimpan jumlah total gudangnya. Nah, oke, jadi jumlah simpul itu kan gudang, terus jumlah sisi itu apa? Jumlah sisi itu pengirimannya, jalur pengirimannya. Lalu lanjut di sini ada dev devs. Dev DSS sendiri ini digunakan untuk mencari jalur augmentasi di algoritma Flood Fulkerson dengan 5 parameternya yaitu sumber, tujuan, dikunjungi, dan aliran. Aliran ini kapasitas maksimum dapat kapasitas maksimum dalam sehari itu. Pengirimannya yang dapat dilakukan itu diinisialisasi sebagai aliran. Lalu setelah itu ada pengecekan. Jika sumber sudah sampai ke tujuan, kembalikan aliran. Setelah itu simpul yang sudah di dikunjungi ditandai. Lalu membuat pengecekan semua simpul yang terhubung dari sumber. Setelah itu membuat perulangan untuk lanjut mengecek ke simpul tetangga dengan syarat simpul belum pernah dikunjungi dan simpul masih memiliki kapasitas yang bisa dilewati atau lebih dari nol. Ya, ini if simpul tetangga not in dikunjungi and self.graph sumber simpul tetangga lebih dari nol. Setelah itu menghitung kapasitas minimum yang tersedia karena setiap jalur bisa punya kapasitas berbeda-beda. Maka ambil yang terkecil dari aliran yang tersisa dari jalur sebelumnya. Lalu lanjut ke variabel hasil. Itu digunakan untuk melanjutkan pencarian secara rekursif ke simpul tetangga. Lalu jika hasil lebih dari nol itu artinya DFS berhasil menemukan jalur, maka program di bawahnya itu dibuat untuk mengurangi kapasitas di sisi maju dan menambahkan kapasitas di sisi mundur. Setelah itu mengembalikan aliran hasil augmentasi. Nah, di sini ada function float Fulkerson. Nah, ini function intinya.
self, sumber, sama tujuan. Untuk apa? Parameternya ada self, sumber, sama tujuan. Untuk fungsi float Fulkerson sendiri di sini dengan tiga parameter tujuannya adalah mencari total aliran maksimum. Jadi mencari apa namanya? Pengiriman dalam sehari itu bisa berapa pengiriman maksimumnya dari sumber ke tujuan. Berarti dari gudang pusat ke gudang tujuannya dalam sebuah jaringan aliran, dalam sebuah apa rute pengirimannya itu loh yang tadi. Nah, pertama yang diinisialisasi pertama inisialisasi aliran maksimum yang dimulai dari nol. Lalu setelah itu mulai loop untuk pencarian augmentasi. Setelah itu, set digunakan untuk mencatat simpul yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali ya, agar tidak terjadi error. Setelah itu, panggil fungsi DFS yang tadi sudah dibuat untuk mencari jalur dari sumber ke tujuannya. Float in artinya aliran awal dianggap tak terbatas. Nanti akan dikecilkan sesuai bottleneck di jalur. Lalu pengecekan jalur jika aliran sama dengan nol, berarti sudah tidak ada lagi jalur augmentasi dan selesai. Tapi jika masih ditemukan jalur, tambahkan hasil alirannya ke total aliran maksimum. Lalu setelah loop selesai, kembalikan total aliran maksimum. Lalu lanjut, di sini ada kelas analisis efisiensi. Nah, kelas ini digunakan untuk menganalisis efisiensi dari algoritma aliran maksimum dan menyimpan parameter-parameter yang berkaitan dengan performa algoritma. Setelah kelas dibuat, otomatis memanggil konstruktor init yang di dalamnya ada 4 parameter, yaitu parameter nama algoritma, jumlah sisi, total aliran, dan waktu eksekusi. Setelah itu, 4 parameter tadi disimpan sebagai atribut pada objek, sehingga bisa digunakan kembali di fungsi lain dalam kelas ini. Oke, jadi eh, kelas analisis efisiensi ini untuk mengecek seberapa efisienkah apa namanya, seberapa efisienkah aliran maksimum, jadi seberapa efisienkah pengiriman itu dalam sehari itu, buat ya buat nganalisis agar lebih efisien lagi lah. Lalu lanjut di sini ada eh, function hitung efisiensi. Untuk function hitung efisiensi ini untuk menghitung efisiensi algoritma berdasarkan data yang sudah disimpan sebelumnya. Setelah itu membuat variabel operasi teoritis untuk menghitung operasi teoritis dengan mengasumsikan jumlah operasi algoritma sebanding dengan banyaknya sisi dikalikan dengan total aliran. Jadi jumlah sisi yaitu jumlah sisi tadi itu kan mana ya, alirannya. Jumlah sisi itu, bentar, hitung efisiensi ya. Jumlah sisi itu rute anunya, rute apanya namanya? Rute pengirimannya tuh jumlah sisi dikalikan dengan total alirannya. Total aliran yang sudah ditemukan tadi, kalikan dengan total aliran. Lalu menghitung operasi per detik yang operasi per detiknya dengan membagi total operasi teoritis dengan waktu eksekusi. Jadi ketika operasi teoritisnya kan sudah ini udah diketahui, udah dikali. Nah, itu kan masuk di operasi teoritis. Lalu operasi teoritisnya dibagi dibagi dengan waktu eksekusinya. Maka akan mengembalikan hasil perhitungannya dalam bentuk dictionary. Nah, seperti ini bentuknya. Return algoritma, eh, return algoritma habis itu operasi teoritis, waktu eksekusi dan operasi per detiknya. Setelah itu, di sini ada jumlah simpul sama dengan 500, jumlah sisi 2000. Nah, ini jumlah simpul sama dengan 500 ini gudang-gudangnya. Terus jumlah sisi 2000 ini rute pengirimannya dari tiap gudang itu. Pada ini digunakan untuk menginisiasi jumlah simpul dan sisi sebanyak 500 dan 2000. Setelah itu, membuat objek dengan graf dengan parameter jumlah simpul. Diberikan ke
konstruktor graf. Konstruktor graf. Lalu membuat daftar simpul yang yang berisi nama semua simpul dari 0 sampai 499 dan semua simpul dikonversi menjadi string. Setelah itu menentukan sumber dan tujuannya. Untuk simpul sumbernya defaultnya itu 0 dan untuk simpul tujuannya yaitu 499 karena kan di min 1. Oke, jadi mana daftar simpul ini kenapa kok 499 bukan 500 kan karena di tujuannya ini jumlah simpulnya di min 1. Jadi 500 di min 1 makanya jadinya 499 untuk tujuannya. Nah, lanjut di sini ada random seed. Ah, digunakan untuk mengatur seed random ke 42 agar hasil random yang dihasilkan selalu sama. Setiap program dijalankan setelah itu membuat sisi secara acak dengan melakukan perulangan sebanyak jumlah sisi. Setelah itu memilih simpul asal dan tujuan secara acak dari daftar simpul. Oke, dari daftar simpul. Selanjutnya, ada pengecekan if untuk memastikan tidak membuat sisi ke diri sendiri. Lalu variabel kapasitas digunakan untuk memberikan kapasitas acak untuk sisi tersebut dengan nilai antara 100 sampai 1000 unit. Setelah itu, memasukkan sisi baru ke dalam graf dengan parameternya yaitu asal, tujuan, dan kapasitas yang sudah dipilih. Selanjutnya, variabel mulai untuk mencatat waktu saat algoritma akan mulai dieksekusi dan perf counter digunakan karena akurasinya tinggi untuk pengukuran durasi program. Selanjutnya, algoritma Floyd-Fulkerson dijalankan untuk mencari aliran maksimum dari simpul sumber ke simpul tujuan, dari gudang pusat ke gudang tujuannya. Sesudah itu sesudah itu mencatat waktu selesai algoritmanya dan dihitung total waktu eksekusinya. Nah, selanjutnya di sini kan semua sudah dijalankan, sudah dieksekusi algoritmanya, maka akan digunakan print untuk menampilkan hasil dari aliran maksimum dan waktu eksekusinya. Setelah itu membuat objek untuk analisis efisiensinya dengan memberikan 4 parameter, yaitu ada parameter jumlah sisi, uh, ini parameter Floyd-Fulkerson, jumlah sisi, aliran maksimum, dan waktu eksekusi. Dari habis itu menghitung efisiensinya dengan menggunakan variabel hasil dengan memanggil metode hitung efisiensi. Oke, metode hitung efisiensi dari objek analisis. Setelah itu ditampilkan hasil hasil efisiensi algoritmanya dengan menggunakan format key value. Baik di sini saya izin share screen untuk hasil dari output dari codingan ini. Nah, untuk output dari codingan ini yaitu aliran maksimum yang didapat atau eh, batas pengiriman maksimum per hari dari setiap jalur itu agar tidak overload yaitu 730 barang. Untuk waktu eksekusi yang digunakan ini apa tergantung device masing-masing yang digunakan ya. Jadi bisa beda-beda untuk waktu eksekusinya. Di device saya waktu eksekusinya itu 0,15 detik. Untuk efisiensi algoritmanya ini algoritma Floyd-Fulkerson untuk operasi teoritisnya atau sisi kali aliran sama dengan 1.460.000. Untuk waktu eksekusinya yaitu 0,15 detik. Dan untuk operasi per detiknya itu 0,929 titik koma 137 titik 137. Nah, untuk sebentar. Untuk lebih lengkapnya untuk apa hasil dari efisiensi algoritmanya akan dijelaskan di strategi algoritma Floyd-Fulkerson ini. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Timothy Sanda dengan IMEI 31. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk strategi algoritma float full person atau float full person. Di mana nanti strateginya itu dia akan mencari jalur argumentasi yang dinamis. Jadi dia akan mencari jalur argumentasi apapun yang tersedia dalam visual graph. Dia akan mencari jalur yang ada dalam visual graph. Jadi jika ada 10, maka dia akan mencarinya 10 jalurnya itu. Dimana jadinya dia tidak harus memilih jalur terbaik dalam setiap langkah. Namun dia akan terus memperbaiki aliran total hingga tidak ada lagi jalur sisa yang bisa digunakan. Lalu yang kedua, proses ini akan berulang, iteratif berulang. Mana jadi proses ini akan terus menerus berulang hingga tidak ada lagi jalur dari sumber ke tujuan yang memiliki kapasitas tersisa. Lalu yang ketiga, dukungan residual graph, di mana algoritma ini menggunakan graf residual untuk mempresentasikan kapasitas yang tersisa dan juga memungkinkan dalam tanda kutip mengembalikan area sebelumnya jika memang diperlukan. Lalu lanjut lagi, yang keempat tidak menjamin jalur terpendek. Jadi algoritma Population ini karena dia jika ada 10 jalur maka dia akan mencari 10 jalur tersebut, maka memang maka algoritma ini itu tidak menjamin jalur terpendek. Namun algoritma ini itu bukan menjamin jalur terpendek tapi mencari jalur yang optimal seperti itu. Kecuali jika dikombinasikan dengan BPS, maka dia bisa mencari jalur terpendek karena dikombinasikan dengan BPS. Lalu untuk prosesnya atau contohnya, misalkan titik awalnya S, tujuannya adalah ke titik P, di mana titik S ini akan melewati titik A. Nah, misalkan dalam case ada jalur B yang belum dilewati oleh algoritma Volkswagen ini, maka dia bisa kembali untuk memperbaiki dan mengecek jalur B seperti itu, supaya tidak ada lagi jalur yang tersisa. Lalu lanjut untuk analisanya. Sini kita akan menganalisa waktu dan efisien dari studi case yang dijelaskan oleh teman saya beserta codingannya. Nah, untuk analisis waktu algoritmanya ini, di mana ini relatif dan untuk kebetulan device saya itu ketika menjalankan programnya itu mendapatkan waktu eksekusi sekitar 0,12 sekian detik. Dan perlu diingat bahwa ini analisis waktu algoritma itu relatif. Jadi bisa saja di device pengguna lain itu bukan 0,12 tapi bisa jadi lebih lambat atau bisa jadi lebih cepat tergantung device pengguna. Lalu lanjut untuk perhitungan efisiensi waktunya, di mana rumusnya adalah efisiensi waktu sama dengan operasi teoritis dibagi dengan waktu eksekusinya. Di mana operasi teoritisnya tadi itu adalah sekitar 1.460 yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di codingannya. Dan untuk waktu eksekusinya perlu diingat bahwa ini waktu eksekusi di device saya itu sekitar 0,12 sekian detik. Dimana bisa didapatkan efisiensi waktunya itu untuk pendekatannya mendapatkan nilai 11.581 sekian operasi per detik. Lalu kita juga bisa menghitung persennya supaya kita bisa mendapatkan nilai persennya, di mana operasi per detik aktual dibagi dengan operasi maksimum teoritis lalu dikali dengan 100. Namun untuk operasi maksimum teoritis ini kita menggunakan rata-rata secara umum. Rata-rata secara umum device yang range-nya mid ke high itu rata-ratanya dapat menjalankan 50 juta operasi per detik. Jadi kita menggunakan rata-rata secara umum saja. Jadi kita menggunakan rata-rata secara umum saja untuk sebagai asumsi kita. Tinggal kita masukkan rumusnya. Untuk nilainya tadi kita sudah dapatkan 11.581 sekian dibagi dengan 50 juta rata-rata secara umum operasi per detik untuk device dari range mid ke high. Kalau dikali 100 maka didapatkan untuk nilai pendekatannya sekitar 23,16%. Dan ini untuk kelas efisiensi algoritmanya, di mana seperti ini code-nya. Dan untuk operasi teoritisnya tadi yaitu sekitar 1.460. Dan untuk waktu eksekusinya ini 0,21. Nah, sengaja output
ini saya bedakan supaya jadi reminder bahwa waktu eksekusi setiap device itu berbeda. Nah, untuk output ini itu kebetulan output dari teman saya. Output teman saya itu menjalankan programnya, itu waktu eksekusi yang didapatkan itu sekitar 0,21. Jadi berbeda dengan punya saya itu sekitar 0,12, punya teman saya itu 0,21. Jadi berbeda atau relatif. Seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, bahwa bisa saya simpulkan saja bahwa algoritma fault progression ini itu tidak mencari jalur terpendek, namun dia mencari jalur yang optimal. Dan ketika ada 10 jalur, maka 10 jalur itu akan dicek oleh algoritmanya sehingga memang tidak memang tidak direkomendasikan untuk mencari jalur yang terpendek. Namun untuk mencari jalur optimal sangat direkomendasikan. Seperti itu. Dan untuk algoritma fault progression ini itu biasa digunakan dalam berbagai aplikasi dalam dunia nyata seperti pengaturan jaringan transportasi, distribusi logistik, aliran air, atau jaringan komputer. Jadi algoritma fault progression ini tergantung dari penggunanya ingin menggunakan algoritma ini untuk apa. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dari kelompok kami, terima kasih.